kali ini kita? Jadi hari ini kita lagi di Monumen Pancasila. Asli. Langsung foto. Kita lagi sama Bang. Isinya apa nih, Le? Apa nih? Jelasin lah, ini apa lah? Jadi ini itu adalah rumah penyiksaannya tuh ya. Jadi di sini kita di rumah penyiksaan para korban G30 SPKI. Rumah penyiksaan ini, diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa serta kesaksian agen polisi 1 2 Sugitman. Di sini ada korbannya, itu ada korban Brigjen Sutoyo, Maijen TNI R Suprapto, Letu PA Tandean. G30 SPKI ini adalah peristiwa pengkhianatan PKI pada tahun 1965. Merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyatnya sendiri. Adanya upaya kelompok tertentu yang ingin merubah dasar negara Indonesia, Pancasila, menjadi nasional, agama, dan komunis. Ini adalah rumah penyiksaan yang dilakukan oleh PKI kepada Jenderal PA Tandean di Jerman. Jadi di sini ada sumur. Di sini yang dinamakan dengan lubang buaya. Di sini adalah tempat para pahlawan dimasukkan melalui kekerasan. Yang dimana dulunya ini tempat ditutup dengan pohon pisang, padahal sekelilingnya adalah pohon karet. Gimana sih, Wi, pendapat lu tentang ideologi komunis? Jadi menurut gua ideologi komunis itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, karena ideologi komunis satu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan akan percaya kepada Tuhan. Menurut saya, cara agar ideologi komunis tidak berkembang adalah dengan memperdalam hakikat Pancasila dan meningkatkan rasa kebersamaan. Karena ideologi komunis sangatlah bertentangan dengan Pancasila.
semacam buat ruang tamu, mungkin tamu nunggu. Lihat ini kamar. Ada ini ada ruang makan. Ini ada ruang ini ada apa nih? Makan kamar. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di pos komando. Jadi pos komando ini sebelumnya digunakan oleh orang-orang organisasi PKI untuk melakukan beberapa kegiatannya, seperti rapat dan ya koordinasi untuk pelaksanaan kegiatannya. Lalu sebelumnya sebelum dipakai oleh PKI, rumah ini itu milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Swep. Jadi pada peristiwa G30 SPKI ini, rumah tersebut digunakan oleh pemimpin gerakan PKI, yaitu Letkol Untung, untuk mempersiapkan penculikan terhadap 7 perwira TNI AD. Nah, di sini ada furniturnya, seperti mungkin ini ranjang kasur, lalu ada meja makan. Di sini juga ada mesin jahit, lemari 2, lalu ada ini. Di sini ada mungkin kamar dari orang yang bernama Swep ini, yang pemilik rumah sebelum PKI. Lalu di daerah situ mungkin adalah ruang tamunya. Dari sini ada ruangan lagi, mungkin dipakai buat nongkrong kali ya. Oke guys, di sini ada dapur umum yang rumah ini pada tahun digunakan sebagai dapur umum. Dapur umum ini digunakan oleh gerombolan PKI untuk melawan anggota pasukan pemberontakan. Rumah ini dipertahankan keasliannya. Lihat, masih tua. Mulai dari bentuk, isi rumah hingga perabotan di dalam. Ini nggak ada yang ubah. Masih dijaga keasliannya, masih tua lah. Ada kamar, benar-benar masih dirapi lah, masih kayak dulu. Oh my god, wow! Ada renovasi yang begitu signifikan, begitu mencolok. Ini ada tungku masak, atau masak apa, Indomie kali. Ada kamar juga yang langsung keluar tuh, yang keluar. Oh, ini ada Anto. Ini ada penyapi. Kemarin ini apa? Itu namanya drum. Ini ada drum. Ya buat masak lah, buat dapur lah, perabotan dapur ada di sini semua. Dan ini keluar kosong. Di sini ada mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi.
Ya, di sini merupakan kendaraan yang pernah digunakan oleh gerombolan PKI untuk mengangkut para perwira TNI Angkatan Darat menuju markas mereka yang ada di sini, tepatnya di Lubang Buaya. Mobil ini juga digunakan oleh Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965. Kemudian mobil dinas ini milik Pangkostrat Majen TNI Soeharto yang pernah digunakan untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Di sini diresmikan pada tanggal 29 September 1994 yang ditandatangani oleh Slamet Sugijardio yang berplat nomor B2982L, merupakan mobil produksi dari .J. Ya, jadi di sini ada peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945. Yang selanjutnya ada aksi teror gerombolan Cemamat yang jadi pada 9 Desember 1945. Dan di sebelah sini yang ketiga ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Dan di samping sini di nomor 4 ada pemberontakan PKI di Cirebon pada 14 Februari 1446. Selanjutnya di nomor 5 ada peristiwa revolusi sosial di Langkat pada 9 Maret 1946. Selanjutnya ada Muso tertembak mati. Di sini pada tanggal 1 Oktober 1948, TNI berhasil menguasai Dungus yang dijadikan PKI sebagai daerah pengunduran PKI setelah kekalahan mereka di Madiun. Para pimpinan PKI dan pasukannya melarikan diri ke arah selatan dan berusaha menguasai Ponorogo. Serangan mereka ke kota ini 8 Oktober 1945 gagal. PKI terpecah menjadi beberapa rombongan yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Muso dan Amir Syarifuddin dikawal oleh 2 batalion yang cukup kuat melarikan diri menuju Gunung Gambes. Selanjutnya adalah pembunuhan massal di Tirtomoyo pada tanggal 4 Oktober 1948. Sekalipun Madiun jatuh ke tangan TNI, tentara PKI masih melanjutkan kekejaman terhadap lawan-lawan politiknya di daerah Wonogiri. Mereka menteror rakyat dan menculik pejabat Pamong Praja antara lain Bupati, Wedana,
anggota polisi dan para ulama. Para tawanan yang berjumlah 212 orang ditahan disekap di dalam ruangan bekas laboratorium dan gudang dinamit yang terletak di Bukit Tirtomoyo. Secara bertahap tanggal 4 Oktober 1948, sebagian tawanan dibunuh setelah terlebih dahulu disiksa. Ada yang langsung disembelih, ditusuk dengan bambu runcing dan bayonet atau lehernya dijerat dengan kawat. Bahkan ada yang dilempari dengan batu sampai mati, dan dalam keadaan tangan terikat, pembunuhan yang sudah menelan korban 56 orang terhenti karena pasukan PKI disergap oleh Batalion Nasuhi dan Kompi S Militer Akademik atau MA. Pada sore hari tanggal 14 Oktober 1948, sergapan tersebut didahului oleh 3 orang kadet MA yang berhasil melumpuhkan penjaga tahanan. Hal ini membuat tentara PKI terkejut dan panik sehingga mereka melarikan diri. Selanjutnya ada penangkapan Amir Saifuddin. Usaha PKI untuk mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Liman yang sudah dipersiapkan sebagai pusat pertahanan setelah kekalahan mereka di Madiun berhasil digagalkan TNI. Serangan mereka ke Ponorogo juga gagal. Pimpinan pemberontak terpecah menjadi beberapa rombongan yang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Amir Saifuddin dan Musso dikawal oleh 2 batalion yang cukup kuat, melarikan diri ke Gunung Gamber di sebelah barat Madiun. Di tengah perjalanan mereka berpisah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan sulit, Amir Saifuddin akhirnya tiba di daerah Pegat dan Kecamatan Kelambu. Dari kelompok kami. Dari kelompok kami. Dari kelompok kami. Dari kelompok saya, dari kelompok kami. Kelompok aku. Terima kasih. Terima kasih. Dibuang sayang. Kita kelihatan ngomongin orang apa?
Jadikan sebagai Assalamualaikum. Bang. kelilingnya adalah pohon apa ya? Pohon karet. Gimana tau? Ayo, kasih dari sini.